Satu unit rumah di kawasan pesisir Belawan ludes terbakar. 1.145 tahanan Tanjung Gusta Medan golput. Bupati Karo minta paslon kepala daerah dewasa dalam hasil penghitungan suara. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Pagi tadi, satu unit rumah di kawasan pesisir Belawan ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Satu unit rumah warga yang terbakar di kawasan Jalan KL Yosudarso, lingkungan 19 Gudang Kapur, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara, sempat membuat panik warga untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api berasal dari lantai 1 terus menjalar ke lantai 2 rumah milik Saiful Amri, sehingga api semakin membesar dan nyaris merambat ke rumah lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan. Akibat peristiwa naas ini, korban kebakaran tidak satupun bisa menyelamatkan harta benda. Tahu saya lagi di belakang, lagi masak. Rupanya ada orang menjerit. Jadi saya keluar, asap pun ada. Kebakaran tuh saya manggil warga, minta tolong. Pagi lagi orang masih sunyi, sampai ke belakang saya nyari orang minta tolong. Supaya tolong orang ini pergi di atas sudah. Kalau api kira-kira dari apa, Kak? Api dari bawah, kalau saya lihat penuh di bawah. Korsleting listrik, Kak? Bisa? Enggak. Tahu saya listrik atau enggaknya, yang penting di bawah ada dari bawah api. api Iya. ya. Dari bawah apinya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kini petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan telah memberikan garis polisi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, hampir 15 hari banjir yang tak kunjung surut membuat warga 2 desa di Asahan terpaksa mengeluarkan uang dalam beraktivitas. Untuk membayar sewa rakit setiap hari, warga mengeluarkan uang sedikitnya Rp30.000. Akses jalan penghubung 2 desa yakni Desa Seipaham dan Desa Sei2 Hulu terendam banjir setinggi 1 meter. Agar tetap beraktivitas setiap hari, sejumlah warga terpaksa menggunakan rakit yang dibuat oleh warga sekitar. Dalam setiap penyeberangan untuk sepeda motor, warga dikenakan tarif Rp5.000. Rakit hanya bisa menampung sebanyak 5 hingga 6 motor dan diperkirakan ratusan kendaraan setiap hari melintas daerah tersebut. Banjir yang merendam wilayah tersebut sudah hampir 15 hari lamanya. Warga pun terpaksa mengeluarkan duit tambahan untuk beraktivitas sehari-hari. Lama banjirin kayak gini genang ini? Sudah 2 minggu ya. Sudah 2 minggu. 2 minggu ya. Ini alat penyeberangan ini inisiatif warga sendiri atau gimana, Bang? Iya, warga sendiri lah. Sendiri ya. Pribadi. Ini berapa, Bang, penyeberangan tuh dikenakan tarif penyeberang berapa? 5.000. 5.000 ya. Udah berapa lama naik GTN? Udah hampir sebulan. Sebulan ya? Setengah bulan lebih. Nah, dalam per hari itu Abang ada berapa kali melintas kalau untuk melewatin? Itulah dia 6 kali. 6 kali ya? Ya, PP itu. PP ya. 30.000. Tidak hanya itu, sebahagian warga memanfaatkan banjir di jalan untuk mandi dan bermain meski berbahaya. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan pemerintah Kabupaten Karo memberikan bantuan isi hunian tetap relokasi Siosar, bantuan kepada korban kebakaran pasar tradisional Brastagi. Diharapkan bantuan dapat sedikit membantu masyarakat yang tengah mengalami musibah.
Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan pemerintah Kabupaten Karo memberikan bantuan kepada masyarakat korban terdampak erupsi Gunung Api Sinabung, serta masyarakat korban kebakaran pasar tradisional Brastagi di Taman Mejuajua Brastagi, Kabupaten Karo. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh staf ahli Menteri Sosial dan Bupati Karo berupa isi hunian tetap relokasi tahap 3 Siosan sebesar Rp3 juta untuk setiap kepala keluarga. Sementara untuk korban kebakaran pasar tradisional Brastagi, 412 paket serta bantuan sebesar Rp33 juta diberikan untuk masyarakat per kepala keluarga yang rumahnya terbakar. Menurut staf ahli Menteri Sosial Sony W. Manalu, bantuan yang diberikan kepada masyarakat Siosar sebanyak 892 kepala keluarga dengan masing-masing 3 juta untuk setiap kepala keluarga. Dan bantuan ini untuk membeli keperluan perlengkapan alat rumah tangga. Diharapkan bantuan yang diberikan membantu masyarakat, dirinya juga mengharapkan uang yang diberikan digunakan untuk semestinya sesuai dengan peruntukannya. Kita dari Kementerian Sosial melakukan kegiatan apa nih Pak? Iya, jadi begini, sebenarnya kegiatan ini kegiatan yang tertunda. Ini kegiatan tertunda. Kementerian Sosial kan diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengisi hunian tetap yang telah dibangun. Tentu kalau ada bangunan itu kan mesti ada isinya. Nah, Kemensos sudah punya standar yang layak paling rendah apa. Maka itu kita berikanlah bantuan itu. Hari ini prosesnya udah lama, ada berbulan-bulan. Tapi kan hari ini kita berikan. Karena kalau hari-hari sebelumnya masa-masa kampanye kan tidak pas gitu ya. Maka sekarang ini ya kita berikan. Di samping itu Pak Bupati dengan Pak Ketua DPRD Sumut, Pak kami dengan gigi datang ke Jakarta. Ini udah ada kebakaran, ada rumah terbakar, ada kios terbakar. Gimana perhatian ini? Tolonglah, walaupun dari sisi kewenangan tidak wajib, karena itu kan tidak bencana nasional. Pemda pun bisa, tapi itulah kepedulian Kemensos. Sementara itu, salah seorang warga yang ikut menerima berterima kasih atas bantuan tersebut. Dan dengan adanya bantuan ini, dapat membantu untuk membeli perlengkapan rumah tangga serta memperbaiki bangunan yang rusak pasca kebakaran. Beberapa hari yang lalu, tentu sebagaimana dijelaskan oleh Pak Bupati tadi, terima kasih atas bantuan saya sangat sosial bahagia masyarakat bisa berada karena saat ini di sini. prihatin terhadap masyarakatnya, Karena memang tempat dan kami ini juga tempat berdoa yang kepada berkenangan Bapak buat saya. Menteri Sosial supaya dalam Pernah keadaan sehat bekerja dan dapat menyusuri melakukan terus hutan yang ada di bantuan-bantuan ini Kabupaten kepada Karo masyarakat sampai lainnya. Madiun sana. Pak, bantuan kali ini sangat bermanfaat nggak bagi kita? Sangat bermanfaat bagi kami masyarakat Tanah Karo. Pak, selain ini yang saat ini sangat kita butuhkan apa nih Pak di tengah bencana yang kita alami nih Pak? Di Bulu Kinayan, Yang kami butuhkan Dinding, pada saat ini dan adalah di lain-lain tempat. perhatian Saya pemerintah waktu kepada itu masyarakat tugaskan Tanah dari Karo pada pusat. umumnya. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 1145 narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Medan pada 9 Desember 2020 kemarin. Hal ini dikarenakan permasalahan wilayah administratif menjadi penyebab tidak dapat menggunakan hak suara mereka. Pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember kemarin tidak dapat dirasakan sebagian orang. Seperti halnya pada 1145 narapidana di lingkungan Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Napi yang memiliki KTP Medan tidak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah, calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Kepala Rutan Tanjung Gusta Medan, Theo Adrianus, mengatakan ribuan tahanan tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena wilayah rutan secara administratif
sudah tidak masuk kawasan Medan lagi. Sebelumnya pihak rutan juga sudah menerima surat balasan dari KPU Kota Medan pertanggal 14 November 2020 perihal pendataan tahanan di lingkungan rutan kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, junto pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota, ditentukan bahwa wilayah kerja KPU Kota Medan hanya meliputi wilayah Kota Medan. Saya jelaskan bahwa rutan Medan pada hari ini tidak melaksanakan pilkada sesuai dengan surat KPU tertanggal 14 November dengan pertimbangan bahwa rutan Medan secara administratif itu berada di Kabupaten Deli Serdang, jadi itu menjadi ranah atau wilayah kerjanya KPU Deli Serdang dan bukan menjadi wilayah atau ranahnya KPU Medan seperti itu. Dan kita sudah mendata, menginventarisir warga binaan kita yang sesuai berkas penahanannya adalah penduduk Kota Medan berjumlah 2.363 orang. Dan setelah kita koordinasikan ke Camat Medan Helvetia kepada Bapak Siregar, ditemukan 1.145 warga binaan tersebut yang sudah ditemukan nomor induk kependudukannya. Nah, kalaulah tadi 1.145 ini bisa dimasukkan ke dalam DPT, ini akan menjadi akan dapat 3 TPS di rutan Medan. Namun kembali, kita hanya mampu berjuang untuk memenuhi hak konstitusional warga binaan. Namun sampai hari ini, ya mohon maaf, kita tidak dapat melaksanakan atau memenuhi hak politik dari warga binaan di kontestasi Pilkada Kota Medan. Fenomena ini sudah berjalan setiap adanya pemilihan kepala daerah di Kota Medan yang dikarenakan hanya zona wilayah pemerintahan. Rutan Tanjung Gusta berada di wilayah Deli Serdang, namun isi warga binaannya banyak menampung narapidana warga Kota Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Radiapo Sinaga Joni Waldi mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat versi lembaga survei indikator. Dari hasil konferensi pers, Radiapo Sinaga mengatakan meraih suara 43,38%. Beginilah suasana kediaman calon Bupati Simalungun nomor urut 1 Radiapo Sinaga yang berada di Jalan Sirung Dayung, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Calon Bupati Radiapo Sinaga beserta para pendukung dan tim sukses menyatakan kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat versi lembaga survei indikator. Dalam hasil hitung tersebut, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun nomor urut 1 Radiapo Sinaga Joni Waldi unggul 43,38%. Radiapo mengatakan dari hasil hitung cepat pada Rabu 9 Desember 2020 hingga pukul 16.06 waktu Indonesia Barat mendapatkan suara masuk sebanyak 91,50% dengan meraih suara 15% dari rivalnya. Untuk paslon nomor urut 2 meraih 21,25%, paslon nomor urut 3 meraih 7,19%, dan untuk paslon nomor urut 4 meraih suara 28,18%. Terima kasih. Sebagaimana kita lihat rilis dari lembaga survei indikator saat ini sudah sampai 43%, artinya kita sudah ada 15% lebih di atas kandidat yang lain. Kami sangat menyambut positif hasil ini. Ya, mudah-mudahan rilisan ini menjadi sampai real count. Dari KPU Simalungun sendiri akan mengumumkan pemenang kepala daerah dalam 14 hari ke depan pada Pilkada Kabupaten Simalungun yang digelar 9 Desember 2020 berjalan aman dan kondusif. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Dari Tapanuli Selatan, pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu dan Rasid Asap Dongoran, mendeklarasikan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pasangan ini meraup 94.068 suara dengan persentase 59,37%. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu dan Rashid Asaf Dongora telah mendeklarasikan kemenangan dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di posko pemenangan di Jalan Brigjen Katamso, Kota Padang Sidimpuan pada Rabu malam. Dari data yang dihimpun para saksi, pasangan ini menang di 12 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari data yang masuk hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, di 721 dari 731 jumlah TPS yang masuk atau 98,6%, pasangan yang dikenal dengan sebutan Doras ini meraup 94.068 suara dengan persentase 59,37%. Dari rivalnya pasangan calon nomor urut 1, Muhammad Yusuf Siregar dan Robi Agusman Harahap yang memperoleh 64.367 suara dengan persentase 40,63%. Dengan perolehan selisih 18,74% suara, pasangan ini yakin menang dalam kontestasi politik di Kabupaten Tapanuli Selatan meski menyisahkan perhitungan di 10 TPS yang ada. Dengan perolehan tersebut, suara mereka tidak bakal terkejar dari pesaingnya. Calon Bupati Tapanuli Selatan nomor urut 2 Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan dukungan kepada pihaknya dalam Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara umum juga kami gambarkan kepada kawan-kawan semua yang hadir di sini bahwa Doli dan Rashid memperoleh suara di kisaran 60% atau kurang lebih secara absolut ada di 97.000 dari kurang lebih total suara yang masuk 160-an ribu. Jadi pada kesempatan kali ini sekali kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan susah payah bekerja siang malam untuk bersama-sama Doli Rashid melanjutkan pembangunan Tapanuli Selatan ke depan. Kendati menang dalam perhitungan cepat, pasangan Doli Rashid mengajak masyarakat untuk menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Usai menggunakan hak suara dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Karo, Bupati Karo meminta kepada seluruh paslon untuk bersikap dewasa terhadap penghitungan suara. Bupati Karo Terkelin Brahmana Rabu pagi kemarin telah menentukan pilihannya dalam Pesta Demokrasi Pilkada 2020. Usai mencoblos di TPS 1 Kelurahan Gungleto, Kecamatan Kabenjahe, Karo, dirinya meminta kepada seluruh pasangan calon untuk bersikap dewasa pada saat proses penghitungan suara. Saya selaku kepala daerah telah melakukan hak saya untuk mencoblos di TPS 3 baru dalam rangka untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo. Kepada pasangan-pasangan yang mengikuti Pilkada Kabupaten Karo 5 calon ini agar tetap dewasa berpolitik. Kita adalah bersaudara, unity in diversity. Kita berbeda tapi tetap satu. Oleh karena itu, siapa pemenangnya adalah kita adalah bersatu masyarakat Karo untuk bangun Karo. Siapa kalah masih tetap bersaudara. Oleh karena itu, mari tetap kita berangkulan bersama-sama untuk membangun Karo ke depan lebih baik lagi. Bupati Karo juga mengajak masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada kali ini untuk menentukan pimpinan di periode selanjutnya. Dirinya berharap siapapun kepala daerah nantinya tidak ada perpecahan dan bersama membangun tanah Karo untuk menjadi lebih baik. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi berikutnya, pemirsa, pilkada kali ini diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19, sehingga anggaran yang digelontarkan pemerintah pun naik menjadi 20,46 triliun rupiah karena adanya dana tambahan untuk protokol kesehatan saat hari pencoblosan. Belanja pesta demokrasi yang cukup fantastis itu akan menjadi sia-sia bila masyarakat tidak membarenginya dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Sebanyak 270 daerah di tanah air melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak Rabu 9 Desember. Berjalannya sistem demokrasi di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada tahun ini, dibarengi dengan masih tingginya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada September 2020 terpaksa digeser menjadi 9 Desember 2020. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan pilkada membutuhkan banyak persiapan khusus. Anggaran yang dipakai pun harus membengkak drastis akibat kondisi pandemi. Selain untuk memasok logistik, dana pilkada juga digunakan untuk menyediakan penunjang protokol kesehatan. Sebab pemerintah tidak ingin kecolongan karena muncul klaster baru di tempat-tempat pemungutan suara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 22 September lalu mengatakan, total anggaran Pilkada 2020 mencapai 20,46 triliun rupiah dari rencana awal sebesar 15,23 triliun rupiah yang didanai dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Pengamanan. Kenaikan ini terjadi karena adanya keperluan tambahan dana untuk protokol kesehatan pada saat hari pemungutan suara. Kebutuhan tambahan untuk KPU yang sebesar 15,01 triliun anggarannya KPU, di mana 10,24 berasal dari APBD, 4,77 triliun dibantu oleh APBN. Untuk Bawaslu 3,93 triliun yang berasal dari APBD 3,46 triliun dan tambahan dari APBN sebesar 474,9 miliar. KPU menyediakan perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilih dan penyelenggara. Untuk pemilih wajib datang ke TPS dengan menggunakan masker dan membawa pulpen sendiri. Sedangkan di TPS sudah disediakan sarung tangan plastik. Untuk petugas KPPS, disediakan masker dan sarung tangan medis serta face shield. Sementara kelengkapan yang sudah harus tersedia di TPS, antara lain tempat cuci tangan, penyanitasi tangan, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat, disinfektan, tempat sampah, tinta tetes, dan bilik khusus bagi pemilih yang bergejala COVID-19. Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual di Graha BNPB Jakarta pada 20 November mengatakan, Pilkada serentak 2020 menjadi tonggak sejarah. Tidak hanya pelaksanaan teknisnya, tetapi juga regulasi, anggaran, model pelaksanaan, situasi, dan kultur yang bisa dijadikan pedoman untuk pilkada pada masa depan. Arief juga memastikan tahapan pemilihan dilakukan sesuai protokol kesehatan COVID-19. KPU telah mengeluarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Peraturan KPU ini menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh tahapan pilkada selama pandemi, mulai dari kampanye hingga hari pencoblosan, meski daerah pemilihan sudah menjadi zona hijau sekalipun. Nah, terkait perubahan zona itu kan bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi apakah dia hijau, merah, kuning gitu ya, tetap kerumunan dilarang. Nah, nanti pada hari pemungutan suara juga diberlakukan demikian. Agar semangat kita untuk menjaga dua hal, kesehatan dan keselamatan itu bisa tercapai.
Maka penerapan protokol kesehatan penting diperhatikan bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pemilih. Mengingat pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk Pilkada 2020 dalam jumlah fantastis, masyarakat dan pihak penyelenggara hendaknya mengimbangi dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar upaya bersama ini tidak sia-sia. Jangan sampai pesta demokrasi berujung pesta penularan virus SARS-CoV-2 yang telah membunuh 1 juta lebih nyawa manusia di seluruh dunia itu. Dari Jakarta, tim kantor berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.